Berarti air ini bekerja di tingkat sel. Kalau saya yakini, karena ada latar belakang medis ya, sesuatu entah suplemen, obat, atau dalam hal ini air yang bekerja di tingkat sel dahsyat Bapak Ibu ya, dahsyat ya. Kenapa? Kenapa saya bilang? Jadi apa yang kita minum hanya sekedar menghilangkan haus. Padahal apa yang kita minum itu masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi kesehatan. Setuju nggak? Mau bukti? Kalau tiap kali kita haus, nggak ada minuman lain, ada minuman beralkohol kita minum. Walaupun kadarnya 5-10% kita minum. Mabuk nggak? Mabuk ya. Anak muda sekarang oplosan diminum ya, langsung mati ya. Yang paling ringan ya, tiap kali haus kita minum soda, tiap kali haus minum soda, hilang, segar ya. Setahun kemudian penyakit berdatangan. Ini apa yang kita minum akan sangat mempengaruhi kesehatan. Nah kalau gitu apa yang harus kita minum dok kalau kita haus? Pasti pertanyaannya begitu. Dari saya kecil, bapak-bapak, ibu kecil ya, sampai sekarang, secara medis air yang baik itu air putih yang harus kita minum, bukan air coklat, air merah, air kuning, air putih ya. Air putih yang harus kita minum. Nah yang jadi masalah lagi ya, air putih yang mana dok? Sekarang banyak air putih. Tadi sekian itu, ada 7. Mungkin kalau didemokan lagi banyak lagi ya air putih. Yang mana dok air putih? Nah ini pertanyaan lagi. Kenapa begitu banyak air ya? Bapak Ibu, kenapa begitu banyak air? Akhirnya masyarakat jadi bingung memilih air yang untuk kesehatan dia ya. Karena bisnis air sangat besar Bapak Ibu ya. Sangat besar bisnis air. Tadi seruangan ini nggak ada yang nggak minum air ya. Penduduk Indonesia 200 juta lah, nggak usah 230, 200 juta lah. Katakanlah setiap kali minum sehari satu orang 5.000 lah. Itu paling kecil ya, minum 5.000 sehari. Udah 1 triliun satu hari. Ini bisnis air ya. 1 triliun satu hari. Dengan satu orang minum 5.000 rupiah. Kita bisa minum 10.000, 20.000 ya. Minuman kita itu. Ini bisnis yang sangat besar air. Karena bisnis yang sangat besar, pengusaha-pengusaha mengabaikan aspek kesehatan, yang dilihat keuntungan. Ini bahaya. Yang jadi korban masyarakat yang tidak tahu. Sekarang banyak beredar di masyarakat air-air yang secara medis kalau ditinjau lebih jauh membahayakan, tidak sehat. Ada air yang tidak ada mineralnya. Reverse osmosis TDS 0, tidak ada mineralnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu, air yang tidak ada mineralnya itu teknologi yang dibuat untuk kapal selam, kapal perang, kapal laut yang berbulan-bulan di laut. Sangat sulit mendapatkan sumber air baik ya. Adanya air laut yang begitu tinggi kadar mineralnya dan asin. Teknologi yang paling mudah ya dihilangkan semua mineral yang ada di air laut itu, disaring, dibuat saringan yang sangat kecil sehingga semua mineral nggak masuk. Jadilah air yang tanpa mineral, diminum oleh pelaut. Karena bisnis kembali, akhirnya teknologi ini dibawa ke darat. Yang di darat sebenarnya nggak perlu itu, karena banyak sumber air, mata air, ada sungai, ada segala macam yang bisa diolah lebih baik. Ada lagi sekarang air yang mengandung oksigen, mahal lagi, udah nggak begitu bagus, mahal ya. Saya dari sudut kesehatan ya, tinjau dari sudut kesehatannya. Air yang mengandung oksigen. Iming-iming iklan, kalau tubuh kita kaya oksigen, maka metabolisme akan meningkat, sehingga energi kita akan meningkat. Itu iming-imingnya, betul itu. Oksigen tinggi, maka metabolisme kita meningkat, kita lebih fresh ya. Tapi kita tahu kelarutan oksigen di dalam air sangat kecil. Kalau Bapak Ibu mau dapat oksigen yang baik, hirup napas dalam-dalam, aerobik, itu lebih membawa masuk oksigen melalui paru. Ya, lagi-lagi ada lagi yang air mengandung elektrolit. Elektrolit. Nah, elektrolit digunakan kalau kita diare terus ya bolehlah oralit ataupun air yang mengandung elektrolit karena begitu banyak elektrolit yang keluar ya.
Nah, tapi kalau sehari-hari minum elektrolit, bukan nggak ada bahayanya Bapak Ibu ya. Kadar mineral yang terlalu tinggi masuk ke dalam tubuh, itu akan mengendap di mana tubuh. Bisa jadi batu ginjal, bisa batu empedu, bisa menyumbat pembuluh darah. Itu akibat mineral yang terlalu tinggi. Nah, kalau gitu air apa yang baik? Air mineral. Air mineral yang baik, air putih mineral. Air putih mineral, mineral dalam kadar-kadar tertentu seperti aqua. Tadi layak minum ya, hijau deh, pH-nya juga nggak asam, Ades segala macam. Air mineral. Kenapa air mineral? Karena selain air yang keluar dari tubuh kita, ada mineral yang keluar bersama keringat, urin segala macam. Mineral keluar harus digantikan. Kalau nggak digantikan, nanti kita kekurangan mineral. Udah kurang makan buah, makan sayur, minum airnya yang tanpa mineral, ya siap-siap pengeroposan tulang segala macam ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi air yang terbaik itu air mineral. Tapi air mineral ini hanya air sehat ya. Dia tidak menyehatkan. Nah, ini ada saya buat istilah air sehat. Berarti air yang layak minum. Kalau kita minum tiap hari nggak akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau kita sudah sakit atau mau sakit, nggak akan sembuh dengan air mineral ini. Kalau kita menderita diabetes, kanker, atau stroke, atau jantung, koroner ya, kita minum aqua tiap hari, harapannya sembuh. Nggak akan sembuh Bapak Ibu ya. Jadi air mineral hanya sebatas mengembalikan cairan tubuh dan juga mineral tubuh. Tidak bisa menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Ini satu hal. Bapak Ibu sekalian ya, tadi sudah ditayangkan juga ya. Di dunia ini ada yang namanya air ajaib. Miracle water. Nah, kenapa dibilang ajaib? Karena diyakini dia bisa membantu proses penyembuhan penyakit. Bisa membuat kita awet muda. Ini air ajaib. Orang memburu air-air ini di penjuru dunia, diambil ya. Di Prancis ada Lourdes, di Meksiko ada Tlacote, di Jerman juga ada, di New Delhi juga, di Mekah ada jam-jam. Nah, jam-jam tiap yang umroh atau haji memburu air itu, diburu. Orang yang haji atau umroh aktivitasnya tinggi, dia seger terus karena minum air ini. Fresh pulang mukanya seger karena minum air ini. Nah, ternyata air ini selain tadi sehat, dia menyehatkan. Dia membantu proses penyembuhan penyakit. Tahun 65 tadi sudah ditayangkan ya. Jepang meneliti air-air ajaib ini. Ada apa sih dengan air-air ini? Air ini mahal ya, sampai ada dipalsukan di Tanah Abang kemarin dipalsukan ya itu. air ini air ajaib ini ya. Jadi diteliti ternyata ada 3 karakteristik yang membedakan air ini dengan air biasa. Yang pertama alkalis ya. Air jam-jam kalau kita tes itu 9 pH-nya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua antioksidan. Dan bukan hanya antioksidan ya, ada king antioksidan. Rajanya antioksidan. Antioksidan yang ada di makanan, minuman segala macam kalah kalau kita ukur dengan antioksidan yang ada di air ajaib ini. Tinggi sekali kadar antioksidannya. Tadi sudah dibuktikan dengan demo ya. Yang ketiga, ini yang dahsyat ya, mikrokluster. Nah, air ini, jadi air itu rumus molekulnya H2O ya, H2O. Dia membentuk ikatan ya, dua ion hidrogen dan 1 oksigen ya. Ikatannya lemah sehingga molekul satu dengan molekul yang lain tarik menarik membentuk sekumpulan ikatan molekul, cluster. Air biasa itu 16 sampai 20 molekul, kumpulannya besar ya. Air ajaib itu 4 sampai 6 molekul. Karena kecil, dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, ini dahsyatnya. Karena kecil kumpulan molekulnya, dia masuk ke dalam sel tubuh kita. Saya tadi Pak Yosef bilang 2 hari, 3 hari saya balik langsung beli mesin ya. Bukan yang tadi antioksidan atau alkalin ya, karena mikrokluster ya. Berarti air ini bekerja di tingkat sel. Kalau saya yakini, karena ada latar belakang medis ya,
sesuatu, entah suplemen, obat, atau dalam hal ini air, yang bekerja di tingkat sel dahsyat Bapak Ibu ya, dahsyat ya. Kenapa? Kenapa saya